Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Hai. Minal Shalom. aidin, wal faidin. Mohon maaf. Mohon maaf lahir lahir dan batin. Apa kabar Jeng An? Baik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus juga ya. Oh iya betul. Apa kabar Jeng R? Luar biasa. Selamat hari kenaikan Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa. Ya. Itu tanggalannya keren banget ya, bisa bersamaan gitu ya. Artinya kita semakin rukun. Ya, kita mau sambut dulu sahabat The Warriors, semua yang menonton acara kami. Berdoa sungguh semua kita dalam keadaan sehat, keadaan kuat, dan sejahtera di dalam Tuhan. Amin. 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 Teman-teman, minggu lalu kita sudah bahas nih tentang apa sih yang jadi berhala yang tanpa sadari terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Dengan banyaknya viral kegiatan ngurus tanaman, ya kan? Tanaman tuh viral tuh, terus pelihara cupang. Siapa tuh yang ngurus tanaman siapa? Banyak lah, di jalan-jalanan yang semuanya pada jual tanaman. Oke. Nah, kita hari ini mau menyaksikan sadar tidak sadar ternyata kita sendiri pun yang para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan pun ternyata menyadari dan tidak menyadari itu terjadi dalam kehidupan kita. Oke? Jadi tanpa berlama-lama kita dengarkan terlebih dahulu dari Jeng An. Yeay! Kemarin bukan minggu ini ya, pas ibadah kemarin ya, yang Pase bawain firman. Kalau kita disuruh doa, kita disuruh baca firman, jangan ini jangan tolak. Jangan saya. Jadi kalau sekarang saya diminta yang pertama, siap. Luar biasa. Oke. Berhala yang tanpa kita sadari selalu kita lakukan dan kita tidak merasa itu salah. Waduh, banyak banget. Banyak banget. Oke. Satu hal saya kesaksian tuh begini. Kalau saya pagi-pagi kan kalau saat teduh ya pengennya pagi gitu ya. Pagi udah saat teduh. Terus baru ngelakuin hal-hal yang lain gitu ya, bangun tidur tuh udah disiapin. Tapi kadang-kadang pada saat berhubungan dengan anak-anak gitu ya, heboh dengan anak-anak gitu, waktu jam saat teduh itu jadi pendek karena dipanggil-panggil. Mama gitu, ma ini, ma itu, aduh. Satu sisi udah di kamar ya, udah dikunci, tapi langsung fokusnya terpecah.
Ya kadang-kadang yang kayak begitu sering kali terjadi ya, terutama sama gue nih. Akhirnya waktu saat teduh itu menjadi apa ya, berkurang ya, berkurang. Nah ini kadang-kadang gue merasa bersalah gitu. Tapi nggak tahu ya apakah akhirnya ini menjadi satu kebiasaan yang terjadi secara terus-menerus barangkali, atau mungkin dibilang lebih sering, sehingga nggak merasa itu sebagai satu yang salah gitu. Ya, sehingga apa ya, lebih prioritas ke anak gitu, lebih prioritas ke dia mau perlu apa gitu, dia lagi kenapa dia teriak-teriak gitu. Itu kadang-kadang agak mengganggu gitu. Dan menurut gue sih itu bisa dibilang berhala ya. Iya sih ya kalau menurut gue gitu ya. Bagaimana kita begitu jadi ngerasa gimana ya gue ya. Kayaknya kok mengikat diri. Jadi kalau apa kayak karena Tuhan itu tidak di depan mata gitu ya. Tidak di depan mata sehingga apa ya, kita jadi nggak merasa itu salah, karena teguran Tuhan itu kan tidak langsung ya sama kita ya. Jadi akhirnya ya apa terjadi berulang-ulang gitu. Jadi pada saat gue terima apa namanya materi ini ya, kita diskusi tentang ini, gue jadi langsung keinget dengan apa yang gue lakuin sehari-hari gitu. Ya mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi ya. Konsepnya sih gitu Jam, kalau kesaksian gue. Jadi ngerasa gimana gitu gue. Iya, jadi sebenarnya kan memang bicara tentang berhala, kalau kita lihat dari etimologinya kan harusnya sih sesuatu atau benda ya. Tapi memang kan yang kita bahas di sesi minggu lalu memang lebih ke sesuatu yang kayaknya tuh memprioritaskan itu daripada Tuhan, betul ya? Oh, benar. Iya. Jadi kita udah sepakat ya, maksudnya berhala yang kita bahas ini tuh bukan secara apa? Benda ya, ya kalau karena orang kan umumnya tahu berhala itu kan patung, ada wujudnya gitu. Tapi kemarin di minggu lalu kita sudah sepakat bahwa berhala yang mau kita bahas minggu ini tuh sesuatu tuh yang menyita waktu kita, perhatian kita lebih dari Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi kan kalau iya benar. Jadi karena itu dijadikan satu hal yang sering habit baru gitu ya. Jadi kita nggak ngerasa itu salah. Bayangin aja. Dengan kompromi kecil ya. Oh, benar. Dan itu benar-benar sering terjadi ya. Jujur aja sering terjadi gitu. Nggak cuman anak sih, kadang-kadang keluarga lain gitu ya. Telepon. Suami. Ya, telepon juga kadang-kadang berdering. Pada saat berdering kita nggak angkat, tapi seketika dia pecah, udah perhatiannya. Betul. Itu ada apa gitu ya. Jadi padahal tuh handphone udah jauh dikasih di tempat yang lain gitu ya. Tapi kita langsung ke distract ya. Ke distract ya. Payah. Nah, itu dia tuh. Kalau gue sih itu sih kesaksian gue. Jadi memang kalau Jeng An ini kan berbicara sebagai mother ya, mom gitu ya. Pasti banyak excuse yang kan anak gua, kan namanya sama anak-anak ya kan. Gimana sih hati seorang ibu, Iya. Tanpa kita sadari tuh banyak excuse, banyak kompromi yang kita benarkan, ya kan? Betul. Nah, itu tuh yang mau kita perbaiki gitu ya. Nah, itu dari Jeng An. Sekarang kita dengar dari Jeng Er. Iya, kalau aku sendiri udah ngerasain banget itu sesuatu hal tindakan yang memang akhirnya salah dan itu benar-benar jelas menyedihkan hati Tuhan sebenarnya. Dan aku sudah menerima langsung. Ya kalau aku bilang memang ya itu satu tindakan dari dia untuk menyadarkan aku gitu ya. Ini juga banyak sekali saat ini juga, dimana apalagi dalam keadaan situasi kita mungkin sama-sama di rumah terus. Jadi fokus kita itu kita alihkan ya, kita nggak salah sih yang namanya mencintai keluarga kita gitu ya.
Tadi seperti Jeng An bilang. Tetapi Tuhan nggak mau gitu. Kalau kita tuh merasa seolah-olah kita yang paling benar mengurus semuanya itu gitu. Ya, sebagai contoh mungkin dari makannya anak, dari ini segala semuanya. Sehingga kita benar-benar fokus memang sepertinya nampaknya untuk melakukan pelayanan buat keluarga. Tetapi kita akhirnya mengebelakangkan untuk yang sebenarnya gitu ya. Ini saya pernah terjadi waktu itu. Ketika saya akuin aja, ketika anak saya masih kecil ya waktu itu, karena memang saya merasa juga dalam keadaan yang serba ada gitu. Jadi apalagi juga anak satu, merasa pokoknya yang penting ada uang, pokoknya anak itu dalam keadaan pasti bisa ditangani lah gitu. Tapi waktu itu kan memang belum dalam pertobatan ya, jadi nggak ngerti gitu. Mungkin kalau saat ini ada juga sahabat The Warriors yang lagi ada di saat ini sekarang seperti yang apa saya rasakan dulu, mungkin bisa menjadi satu pelajaran besar dan jangan sampai terjadi. Karena beberapa hari yang lalu juga ada seorang ibu telepon kepada saya, seorang ibu muda yang bilang, minta tolong, salah gak kalau saya perhatikan anak saya sampai begitu detail? Salah gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita bilangnya memperhatikan, padahal kita nggak percaya atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi waktu anak saya masih kecil itu saya merasa pokoknya kalau dia di tangan saya tuh aman gitu ya. Pokoknya apa aja semua makanan, semua yang terbaik, yang terbagus, yang ter lah. Sehingga boro-boro sampai minum air aja nggak bisa di sembarang tempat. Apalagi kalau yang namanya udah sifat makanan. Pasti kalau si Reinhard itu dulu kalau salah makan, minum makan, pasti masuk rumah sakit. Itu nggak main-main. 1 bulan bisa 3 kali. Ya, jadi saya akhirnya sadar trauma banget. Karena saya merasa pokoknya saya sempurna ngurus dia. Jaga dia sempurna. Tapi ternyata ada Allah yang cemburu. Ya, yang saya itu memang pakai cuma contohnya, Tuhan lindungi saya dan anak saya. Paling doanya begitu. Berkati saya gini. Tapi dalam hal misalnya anak sakit, anak yang namanya mau makan, pokoknya kita merasa paling sempurna menyajikan sesuatu. Dan terbukti anak saya itu masuk rumah sakit berkali-kali. Sampai pada satu hari saya pernah menghadapi itu di depan mata saya sendiri, Renat itu akan mati. Itu secara manusia sebenarnya udah ya 2 kali. Yang pertama dia mengalami sesak napas, yang memang udah dokter udah bilang kenapa bisa begini, itu sampai saya benar-benar mengalami trauma banget ya. Yang kedua itu dia mengalami kena amua bakteri ganas di tubuhnya, yang dalam hitungan jam aja sebenarnya itu sudah akan bisa lewat. Tapi karena hikmat Tuhan. Nah, terakhir kali itu saya mengalami, saya bilang, Tuhan kalau kau mau ambil kenapa sekarang? Kenapa nggak dulu gitu? Saya marah, ternyata Tuhan sayang, anak saya disembuhkan. Dari situ saya baru sadar, oh, waktu saya hidup benar-benar akhirnya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, baru mengerti, akhirnya saya lepas puji Tuhan sampai sekarang, anak saya sehat, bertumbuh sehat, luar biasa ya. Bukan berarti kita gimana ya, tidak pernah lagi urusan sampai rumah sakit lagi ya. Iya, dan di situ ternyata Tuhan waktu itu mungkin marah. Roli, kamu itu memang apa? Anak. Wah, itu yang dibilang akhirnya keterikatan. Keterikatan itulah yang sebenarnya jadi kita memberhalakan gitu. Apa? Kalau dia diambil dari kita mungkin merasa hilang ya. Sama seperti misalnya kita mengagungkan sesuatu. Nah, begitu sesuatu itu diambil, wah kita akan bagaimana kan? Nggak boleh. Karena yang kita kagumkan hanya Tuhan aja seperti itu. Pengalaman pribadi buat ibu-ibu sekarang jangan alasan ya, mengurus anak lah, ya belajar ditemenin, wah gini-gini, akhirnya waktu buat Tuhan tidak ada sama sekali. Ingat, ketika anak kita pintar itu karena Tuhan. Jadi nggak usah yang namanya belajar tuh sampai ngotot-ngototan ya, bahkan sampai pakai rotan, pecut-pecut. Sekarang banyak loh orang tua yang stres loh. Daring ini banyak sekali orang tua yang memang emosi jadi akhirnya tuh lihat dari emosi aja kan dia memakai kekuatan dia sendiri kan. Sorry Jeng, itu kan pilihan yang sangat susah ya. Kalau aku lihat kesaksian dari Jeng R ya. Artinya kadang-kadang kan kita dihadapkan seperti itu ya Jeng ya. Gimana tuh? Kan anaknya cuma 1 ya kan? Kita kayaknya minta dibenarkan gitu. Misalnya
Ntar kalau ada apa-apa kita nggak punya anak lagi. Iya, itu Misalnya, memang itu dia ingat nggak sih karena gitu merasa dulu? seperti itu, jadi Hmm. saya ambil alih deh untuk benar-benar fokus kepada ternyata nggak bisa. Mau anak Hmm. 1, anak 5 ya tetap aja sama perlakuannya. Percaya bahwa mereka itu ada tuh karena titipan Tuhan, begitu juga ya. Jadi sehingga kita nggak bisa nih benar-benar habis waktu kita hanya untuk ngurusin anak. Itu salah loh kalau kita ngomong bahasa gini ya. Waduh, waktu gua habis deh nih ngurusin anak, ngurusin laki. Wah, terus mana buat Tuhan ya? Kita nggak boleh bicara itu, nggak boleh terucap sembarangan. Karena kita mau juga nggak kita bisa habis ngurusin kan nggak mungkin gitu kan. Buat Tuhan itu kan harus setiap saat ya. Jadi nih khususnya untuk di zaman saat ini nih, ibu-ibu nggak usah bilang beginilah, seolah-olah kayaknya paling sempurna jaga anaknya, ngajarin anaknya, nungguin anaknya, kasih makan anaknya, ya. Semua contohnya, ini aduh nggak bisa sibuk, soalnya anak gue nih lagi begini, anak lagi. Ingat, ada yang sebel dengernya lo. Tuhan nggak mau. Jadi ya udah lakukan biasa yang normal aja, biasa aja juga. Akhirnya apa? Fokus sama anak, ayo. Anaknya salah dikit kan jadi karena di mata dia terus kan. Dia mau anaknya perfect sempurna, salah dikit habis tabok, salah dikit kata-kata kasar, di mana kemuliaan Tuhan, gimana dibilang mau fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan itu bukan berarti harus baca Alkitab setiap saat, bukan. Waktu kita pun nemenin anak untuk belajar, ya pemulihan Tuhan harus ada gitu, dengan sikap ngajar yang baik, sukacita, tidak stres. Wah, waktu orang tuanya stres, di mana ada Tuhan di situ? Apa punya pengalaman nih jangan-jangan? Siapa yang stres ngurus anak? Siapa yang stres ngurus suami? Di mana ada Tuhannya? Dulu kan masalah anak itu kalau misalnya masih pada kecil-kecil kan ribet, pembantu pulang kah, ya kan? Terus misalnya makannya nggak bener lah, ya kan? Pokoknya kalau udah hari-hari Lebaran kayak gini-gini nih, kan mbaknya udah berpulang tuh. Kayaknya waktu buat Tuhan udah tinggal sekian menit gitu. Ngurusin keluarga, mau dibilang beres-beres. Iya. Sedih gak sih dengarnya Tuhan kalau kita bilang gini, waktu kita bisa full buat Tuhan cuma dikasih waktu paling 20 menit sehari. Sorry aku potong, Jang. Mungkin apa yang dilakukan tadi ya sebenarnya nggak salah juga ya. Siapa sih yang kita nggak mau perhatikan full ya? Artinya boleh dan harus bahkan memperhatikan sungguh-sungguh keluarga kita kan ya. Tapi mungkin kalau buat gue mungkin arahnya kepada waktu gitu ya. Waktu yang dipersiapkan bukan sisa waktu, barangkali begitu. Ya nggak sih? Kalau kita memang merasa sibuk di pagi hari, kita bisa lakukannya di siang hari kalau kita memang merasa itu waktu yang memang bukan waktu sisa. Itu nggak sih? Tapi waktu yang memang kita persiapkan dan itu udah nggak bisa diganggu misalnya. Ya, itu harus ya. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau di dalam setiap apapun yang kita lakukan libatkan Dia. Nah, itu berarti kita tidak fokus kepada persoalan kita. Karena di dalam apapun yang kita lakukan harus ada kemuliaan Tuhannya. Itu yang Tuhan mau. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi bukan berarti waktu kita lagi fokus sama anak, ya fokus sama anak nih. Tuhannya nggak ada sama sekali. Itu Tuhan nggak mau. Contoh nih ya, kita lagi ngajar anak nih. Ya kita fokus nih. Matematika, apa semua. Kita fokus, memang fokus. Itu salah sebenarnya. Harusnya tetap gitu. Nah, kita libatkan Tuhan ya nak ya. Mama nggak bisa ngajar yang gimana nih. Tuhan Yesus, tolong. Nah, kayak gitu loh. Hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Ya, itu berarti kita tetap memfokuskan diri kepada Tuhan, bukan fokus kepada pengajarannya. Bisa nggak nih Jeng seorang guru, ya kan? Jeng ngajar nih di sekolah. Ngajar waktu itu misalnya 1 hari 3 jam, 4 jam. Terus bisa nggak sebenarnya dalam mengajar itu tetap melibatkan Tuhan? Itu loh gitu yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi jangan gini loh. Benar-benar 4 jam itu fokus pada pengajaran, Tuhannya nggak ada sama sekali. Itu yang Tuhan nggak mau.
Oke. Itu yang Tuhan nggak mau. Jadi buat kita nih ya, jangan bilang masak buat suami nih 1 jam gitu. Tapi Tuhannya nggak di situ. Ada loh waktu masak, contohnya nih ya. Wow, ini masakannya luar biasa nih, diberkati ya Tuhan. Ya, gitu loh. Jadi libatkan dia terus gitu maksudnya. Walaupun dalam hati ya. Iya, Nggak perlu diucapkan. setuju. Iya, setuju. Gitu Oke. sih. Nggak tahu mungkin menurut Jeng Iya, aku mah ngangguk-ngangguk aja nih kalian bahas soal anak gitu. Ini memang pengalaman Kalau soalnya yang dia pernah apaan? terjadi. Iya. Jadi kan memang pandemi ini tuh bikin orang-orang itu nggak tahu ya, terlihat sibuk atau memang menyibukkan diri atau memang jadi nggak bisa atur waktu. Ya aku jujur nih, awal pandemi ya memang masih ngalamin kan yang namanya daring, ngajarin anak-anak online gitu ya. Memang itu cukup melelahkan gitu, karena biasa kan tatap wajah nih, tatap muka kan. Maksudnya kita tegur anak, kita ajarin anak tuh bisa touch langsung, bisa sentuh langsung gitu kan, berhadapan. Nah sekarang ngajar di depan layar itu tuh apalagi pas posisi anak-anaknya laptopnya nge-lag lah, handphonenya error lah. Jadi kita tuh capek sendiri gitu ngebatin. Dan itu capek banget gitu, karena kita nggak bisa mengekspresikan apa yang kita punya waktu itu semua dengan online gitu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku sih merasa gitu ya, di dalam pandemi ini setiap orang, mulai dari anak kecil sampai orang tua, diajarin untuk smart. Jadi kan kita punya namanya smartphone. Baru dong. Smartphone gitu ya. Jadi kita tuh dipaksa untuk belajar kecanggihan teknologi, ya kan? Dari mulai anak balita, ya kan, di TK, playgroup, sampai orang tua itu tuh komunikasinya by Zoom, ya kan? Sampai nenek-nenek, ada teman gitu ya, ada oma gitu, ada oma aku. Itu tuh bisa buka Zoom dari laptop, dari handphone. Tuh yang kesaksian si tantenya Karoli ya. Karoli ya. Iya. Maksudnya udah tua banget kan? Udah umur berapa tuh kemarin Jeng Er? 74. Nah, jadi tuh kecanggihan teknologi pandemi ini mengajak, memaksa semua orang tuh smart, pinter gitu. Nah itu yang kedua ya kan. Nah yang ketiga apa nih ya, yang bisa ngikutin zaman sekarang ini ya dia maju, tapi yang nggak bisa ngikutin dia stuck, lalu stres. Iya dong, karena kan nggak bisa apa-apa, karena ngerasa ya aku dengar sendiri gitu ya dari pengalaman teman-teman aku yang nggak bisa mengikuti perkembangan zaman atau model pembelajaran by online, yang nggak bisa ngikutin memang stres dan itu melelahkan sekali gitu. Tapi ya tergantung kita lagi. Nah kalau dari kesaksian aku sendiri, yang aku tanpa sebenarnya sadar, tapi lebih banyak ke pembenaran. Jadi selama pandemi ini aku ngerasa tuh 24 jam kurang. Yang bener loh. Serius. Waktu cepat sekali. Serius jangan. Jadi tuh ya kayak dikejar waktu. Jadi memang kan nggak tahu ya teman-teman di sini semua, Jeng An, Jeng Er, atau teman sahabat-sahabat The Warriors, kita kan punya komitmen ya untuk membangun intimacy dengan Tuhan. Maksudnya saat teduh dengan Tuhan. Kadang memang kita yang mengkotak-kotakan jam dengan Tuhan kan. Kayaknya tuh bangun pagi itu waktu yang terbaik untuk kita kasih sama Tuhan. Padahal nggak begitu juga ya kan. Karena 24 jam yang Tuhan kasih itu ya semuanya harusnya kita kasih untuk Tuhan, betul? Yes. Karena tadi seperti Jeng Er bilang, libatkan Tuhan dalam segala hal apapun gitu. Sebenarnya kan kemanusiawian kita yang mengkotak-kotakan, oh jam segini tuh untuk Tuhan. Kayaknya kalau nggak dapet jam segitu, kayaknya kita ngerasa berdosa, betul nggak? Ada tuduhan gitu kan. Nah makanya si iblis tuh ketawa-tawa tuh. Abis itu kita salah-salahin dia kan. Padahal kita yang nyalain kondisi gitu.
iblis bilang, aduh, gue lagi yang kena gitu. Nah, agak panjang nih. Kayak aku nih ya, sekarang kan sejak pandemi ini ada buka jualan online gitu kan. Nah, biasa tuh aku ada buka PO. Nah, dalam buka PO tuh biasanya 2 kali seminggu. Nah, biasa tuh malamnya atau sehari sebelumnya kan udah rekap nih. Udah direkap siapa aja. Dan itu walaupun udah direkap melalui catatan buku dan handphone, pasti ada juga yang miss gitu. Ada juga yang nggak tercatat, nggak terkirim gitu. Nah, biasanya tuh, aduh, aku salah di mana ya? Mulai nih, tuh kan, kebanyakan sih pegang handphone, satunya kurang gitu kan, doanya kurang. Apalagi kalau udah hari H untuk PO, misalnya biasa bangun jam 5 gitu ya, tapi kalau ada PO hari H, dan itu lumayan banyak, jam 4 udah bangun. Dan itu doanya sekedar aja. Baca Alkitab tetap, doa tetap, tapi nggak sekusyuk. Ya tapi memang itu kayak tuduhan juga sih itu kan. Ada PO, jadinya buru-buru doanya gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, yang berikutnya lah udah banyak tadi ya. Tadi 3, ini mau ya, 4. Aku sih ngerasa ya, kalau udah pegang handphone, aduh ya ampun. Ya, setuju, betul. Apalagi dengan segala aplikasinya ya. Iya, apalagi nih ya, belum dibuka. Kalau udah ada yang masuk orderan gitu ya, kan balesin dong. Oh ya, kalau ayam ini apa aja ininya. Oh, kalau makanan ini apa aja isinya. Minuman ini dari mana aja gitu kan, balesin. Tanpa sadar ya, maksudnya udah pas pegang handphone itu bisa 1-2 jam nonstop gitu loh. Dan mulai ngaca. Ya ampun Tuhan, kayaknya aku kalau lagi saat teduh nggak selama itu gitu kan. Belum lagi kalau udah kirim orderan, kan harus posting dong, karena kan kita mau promosiin dagangan kita kan. Kita posting, kita edit, terus ada orang yang komen, kita balesin, ya kan? Terus mulai cari inspirasi lagi, tambah menu apa ya? Udah banyak menunya, apalagi ya? Cari. Apalagi udah buka YouTube. Kalau buka YouTube The Warriors terus sih nggak masalah, ya kan? Kalau YouTube-nya masakan terus, woi, lanjut, Bo, kayaknya nggak habis-habis. Nah, teman-teman, aku itu sih maksudnya yang aku lagi apa ya, lagi mengurangi. Makanya aku juga pernah sharing gitu sama Jeng R ya, Kak, kok aku kayaknya pengen ke satu tempat tuh yang aku nggak perlu bawa handphone. Tapi ada Amos. Nggak mungkin itu. Tapi aku rasa mungkin loh, jangan. Tapi aku asal yang penting ada Amos. Itu udah. Tapi benar, waktu itu pernah hari Sabtu, kayaknya Jeng R juga jadinya hubungin Amos. Jadi hari Sabtu itu pagi, aku udah bilang sama Amos, Hani, hari ini aku nggak mau pegang handphone. Jadi benar-benar dari pagi itu handphone aku matiin sampai jam 5. Nah, Amos kan pulang tuh sore. Nah, pas dia pulang, dia ngomel-ngomel. Karena ada 3 orang jadi hubungin dia gara-gara nyari aku. Jadi ternyata nggak bisa. Solusi juga berarti. Nah, betul. Nah, iya itu bagian dari tindakanku gara-gara aku ngerasa kok aku jadi kayak terikat ya. Maksudnya kok aku jadi kayak handphone mulu gitu. Aduh, pokoknya itu ganggu banget. Itu handphone. Tapi bersyukur Jeng ya, itu secara nggak langsung Roh Kudus yang mengingatkan. Karena aku juga ngalamin beberapa waktu kemarin itu 4 hari yang lalu lah gitu ya. Nah, biasanya kan memang tulis firman ini. Nah, di satu momen aku melihat YouTube waktu itu lihat berita. Habis selesai ini. Nah, terasa satu. Udahnya aku nangis. Aku bilang, Renat, aku minta, kenapa lu mama nggak suka cerita? Enak rasanya. Padahal yang kita lihat itu berita yang pingin kita tahu. Tapi nggak begitu juga. Karena waktu kita habis liatin berita, 1 jam itu di mana Tuhannya? Di mana pikiran kita sama Tuhannya? Nggak ada. Ingat loh,
Walaupun berita yang kita mau lihat ada satu berita yang bisa membuat pengetahuan buat kita, gitu ya. Tetapi saya langsung ingat, hai iblis, engkau itu manis cara mengalihkan perhatian kita dari Tuhan tuh manis. Dia nggak pakai kekerasan, ya kan? Tadi kayak Jeng E bilang kan, seolah-olah kan Tuhan kan mau tambah menu nih Tuhan buat ini. Kata iblis gini, iya loh, lihat dong situ resep-resepnya asik. Udah 2 jam sedih gak akhirnya? Sedih. Ya, Nah itu ada yang menegur, luar biasa ya. jadi aku ngerasa ini nggak bener nih, udah nggak bener nih. Makanya tuh ke belakang-belakangan ini sih, maksudnya aku lebih ke udah jadi pas bangun pagi aku nggak aktifin mobilenya. Jadi biasa aku kalau tidur itu kan matiin mobile datanya kan, wifi matiin, mobile data matiin. Jadi aku kalau udah beres doa, udah beres kirim-kirim, baru kira-kira jam 10 gitu. Cuma nih Jeng An, biasa si Jeng R itu kalau aku nggak bisa dihubungin sekali aja, suamiku langsung ditelepon. Kalau pikiran di deket Nah, nih. makanya kan benar. Jadi yang namanya prinsip hidup itu kan gak cuma dari hati kita, Iya. pun turut membantu sehingga semuanya menjadi seperti ini, gitu ya. Ini luar biasa. Kita juga jadi jujur ya. Jadi memang pas nangis sama Tuhan penyesalan itu tuh nangis banget gitu. Maksudnya secara tidak langsung tuh aku lebih banyak waktu dengan gadgetku, lebih banyak waktu dengan sosial mediaku gitu loh Jeng An. Itu yang aku minta ampun sama Tuhan gitu. Ada rasa bersalah yang amat sangat gitu ya. Tapi waktu kita begitu sebenarnya iblis, aduh kalau sadar sih gitu ya. Bukan berarti memang tidak boleh. Makanya aku bilang tadi, bagaimana cara penanganannya nih? Supaya tidak seperti itu situasinya. Ya itu aja. Contohnya nih, aku mau lihat menu ya Tuhan. Pokoknya libatkan dia gitu. Kira-kira Tuhan kasih hikmat menu tambahannya apa sih Tuhan? Jadi jangan asik fokus kepada si smartphone-nya ini, tapi Tuhan dicuekin, nggak diajak ngomong. Ya, tapi kan tiba-tiba nih gini, yang itu aja gitu ya. Nah, ini Tuhan bisa membuat sesuatu hal tuh luar biasa. Kita mungkin cari-cari, tapi dia bisa langsung kasih jawabannya gitu ya. Jadi dalam hal apapun, libatkan dia. Ada kemuliaan Tuhan dalamnya. Pokoknya kalau memang kita melakukan sesuatu tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya, tinggalkan. Aku begitu aja sekarang. Kalau memang itu tidak ada kemuliaan Tuhan, tinggalkan. Oh, berarti gimana caranya? Libatkan Tuhan. Supaya ada kemuliaan Tuhan dalamnya gitu kan. Jadi mau 2 jam kayak juga di kompor, nggak masalah. Tapi kan kita melibatkan dia. Gimana caranya? Dengan mungkin memuji, menyembah, atau mungkin... kalau itu pasti. Itu pasti. Ya. Aku mah sambil masak dengerin khotbah. Enggak, itu juga. Ini pas lagi bales-bales chat. Makanya sekarang pun bisa dilakukan dengan balas chat ini. Waktu kita balas chat gini ya, Tuhan jawaban apa nih yang cocok? Nah itu kan sebenarnya ngajak ngomong dia kan. Iya, tapi kan kalau kayak gitu kan kita kayaknya kelihatan rohani banget Jeng R. Maksudnya untuk solusinya itu. Enggak bisa. Terserah orang mau bilang itu rohani banget apa enggak. Nah sekarang Jeng E ada di tempat itu kan nggak mungkin juga dong. Gue nggak mau pegang nih HP 2 jam kan nggak mungkin. Banyak sekali mungkin pesan-pesan masuk itu berkat juga kan dari Tuhan kirim. Pokoknya ya udah sama seperti aku kemarin. Kalau itu benar-benar ada kemuliaan Tuhan. Karena waktu asik lagi nonton YouTube itu, saya benar-benar fokus ke nonton itu. Sama sekali nggak melibatkan dia. Di situ saya bilang, saya orang bodoh. Saya bodoh sekali. Kenapa saya fokus dengan berita ini, tapi saya tidak sama sekali menyerukan namamu. Karena habis ini dibuka lagi ada ini, ada ini, ada ini. Akhirnya saya punya hikmat. Oh, waktu saya pun melihat YouTube, saya bilang, Tuhan ini penting nggak dilihat? Kalau penting ada Tuhan ya. Ini saya mau lihat nih, mau tahu nih. Contoh sekarang perkembangan lagi terjadi kan ya. Satu negara yang memang benar-benar lagi nggak main-main ya. Aku juga nangis karena memang tahu banget akan negara ini gitu ya. Nah, aku boleh lihat dong, masa nggak boleh lihat? Aku lihat, tapi di situ aku itu tadi deh. Aku lakukan apa? Tuhan, aku mau lihat ya Tuhan, tolong aku, bantu aku supaya aku tidak terfokus kepada hal ini, tetap ada Tuhan di dalamnya gitu. Nggak apa-apa deh, bukan berarti kita nggak mau pakai HP juga kan, itu berkatnya, ya kan? Jadi
solusinya sih kalau dari aku sih seperti itu sih. Bukan berarti kita sambil lihat HP muji Tuhan, enggak. Tuhan ini mau lihat nih menu apa sih, siapa yang order ya Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan. Udah pesan makanan saya. Nah, itu kan ada kemuliaan Tuhan di dalamnya, secara nggak langsung ada berdoa buat dia. Kalau itu mah aku lakuin, Kak. Maksud aku tuh kalau udah jawabnya itu, maksudnya kalau untuk menu apa ya Tuhan, ini ya pastilah libatin Tuhan. Iya. Maksudnya untuk ini loh. Paham. Iya. Paham. Tapi kan Jadi kategori waktu jawab juga tetap libatkan Tuhan. Udah itu aja nggak apa-apa kok. Iya, tapi kan ini yang mendengarkan nggak semua kayak Kak Jeng Er, nggak semua kayak Jeng Er. Seolah-olah kayak Tuhan, 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 Tuhan. Kan nggak bisa nggak semua juga yang kayak gitu. Bener nggak Jeng An? Bukan, ini program yang justru yuk kita sama-sama sharing nih. Iya. Kalau mau diterima mau tidak itu kembali kepada Iya. kita, gitu kan? Tapi Iya. kalau kita ditegur, diingatkan, oh iya puji Tuhan ya. Kan aku tadi juga ngakuin tuh. Ada YouTube yang aku lihat tidak, oh akhirnya aku cari solusi. Hikmatmu bagaimana ya Tuhan untuk aku melakukan ini ya Tuhan. Bukan berarti nggak boleh gitu kan? Iya, benar. Ya, Iya, maksud gitu. aku kan kalau bicara soal kayak Tuhan, Tuhan, Tuhan kayak gitu, nggak semua orang bisa begitu. Maksudnya begitu loh, Jeng Er. Ya, kita sudahin dulu deh, udah lewat juga. Ayo, Jeng An. Oke. Seru banget ya. Bagaimana kita bisa menyikapi setiap kesaksian hidup kita sehari-hari. Dan ujungnya saya sangat mengerti bahwa kita memang ingin terus bertumbuh, diingatkan untuk menjadi lebih baik hari lepas hari. Dan saya percaya semua woman of God, penggemar apalagi, pendengar apalagi, yang selalu setia mendengarkan gitu ya. Iya, bisa masih punya banyak pendapat, betul Kak? Iya. Masih punya pendapat. Boleh diketik ya. Iya. Nah, semuanya adalah kesaksian hidup yang memang real, yang nyata, dan Tuhan lihat hati kita gitu ya. Kalau hari ini bersyukur kita bisa mengeluarkan isi hati kita, dan kita percaya ada satu perubahan yang akan terjadi, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Yes. Ya, ini luar biasa, seru. Kita ketemu lagi nanti bulan minggu depan. Memberkati. Berkati Jeng Er. Ya, God bless.